Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi, yaitu pengertian sikap. Cara historis, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spears di tahun 1862. Yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seorang. Allen Guy Edgley 1980. Oleh Large, kesiapan atau set yang terdapat dalam diri individu (AUVG) atau text attitude. Dan ketika Thomas dan Zielinski di tahun 1918, Allen, Guy, dan Edgley 1980 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah yang mengenai sikap, maka konsep sikap pun telah diterima secara formal di dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara tiga kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston 1928, Francis Likes 1932, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Kedua, kelompok ini diwakili oleh para ahli seperti Kev 1928, Bogardus 1931, R.A. Pierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konotatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara hikmat oleh sekelompok terhadap bendera. Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap tidak dibawa orang sejak dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Yang kedua, sifat dapat berubah-ubah karena sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Sikap tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Selanjutnya, objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan atau berpengetahuan yang dimiliki orang. Sikap mempunyai segi motivasi, berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. 3. Struktur sikap. Struktur sikap terdiri dari atas 3 komponen yang saling mengunjungi, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konotatif. Komponen kognitif. Komponen kognitif berisi kepercayaan seorang mengenai yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Seringkali dalam isu yang seperti ini, apalagi yang dipercaya seorang itu merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Komponen afektif. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seorang terhadap suatu objek sikap. Sebagai contoh, 2 orang mempunyai sikap negatif terhadap pelacur misalnya, yang seorang tidak menyukai pelacur dan tidak pasannya
Ini berkaitan dengan ketakutan akan akibat perbuatannya pelacuran. Reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek tersebut. Komponen konotatif. Komponen perilaku ini atau komponen konotatif dapat struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Hanya pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Berikut beberapa faktor yang mengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi, atau lembaga pendidikan, dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pengalaman pribadi. Selanjutnya, secara umum, pembentukan dalam pengubahan sikap dapat melalui 4 cara antara lain adaptasi, diferensiasi, integrasi, trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap. Yang pertama, faktor intern. Faktor yang dapat pada diri orang yang dari luar melalui persepsi kita. Faktor ekstern yaitu berasal dari luar orang yang bersangkutan. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranannya ialah faktor intern di dalam diri manusia itu, yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihannya sendiri atau minat-minatnya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya itu. Sekian dari saya, itulah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.